Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang alam semesta dalam perspektif agama atau Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Perkenalkan, nama saya Reski. Saya Rina Nugra. Saya Syahraini. Saya Sri Rahayu Saputri. Saya Selvi Dewi Astina Sultan. Saya Syar Mubarak. Dari dulu sampai sekarang ini, para ilmuwan dan ahli astronomi berlomba-lomba dalam mencari penjelasan mengenai bagaimana proses terbentuknya alam semesta. Dan ada beberapa ilmuwan yang mengemukakan pendapatnya. Yang pertama yaitu teori kabut atau teori nebula. Teori ini dikemukakan oleh seorang filsuf dari Jerman pada tahun 1753 yang bernama Immanuel Kant. Ia menyebut bahwa alam semesta dulunya kabut atau gumpalan gas panas yang berputar. Jadi dahulu tidak ada bintang, matahari, atau planet-planet lainnya. Yang ada hanya sebuah kabut yang berisi sebagian besar hidrogen, lalu kabut ini mulai mengeras dan mulai membesar di satu poros inti. Karena memiliki suhu yang lebih panas dibanding dengan area lainnya, maka pertama terbentuklah matahari di titik poros intinya. Kemudian ketika partikel kabut yang mengeras tadi berputar mengelilingi matahari, saat itu mulailah terbentuk planet-planet yang termasuk bumi kita di dalamnya. Hakikatnya, teori kabut atau teori nebula menjadi tidak relevan lagi ketika ada ilmuwan bernama Raymond Littlelord dari Britania yang mengatakan alam semesta ini awalnya ada dua buah matahari kembar dan salah satu dari matahari itu meledak karena tabrakan meteor. Lantas matahari yang meledak itu menjadi serpihan-serpihan bebatuan. Dari serpihan-serpihan bebatuan kecil yang lama-kelamaan berbatu tadi menjadi planet dan mulai mengelilingi matahari yang tidak meledak tadi. Dan teori ini disebut dengan teori bintang kembar yang dikemukakan pada tahun 1930. Teori ketiga dikemukakan oleh Hermann Bondi dan Floyd Pauli dari Cambridge University pada tahun 1948. Mereka mengatakan bahwa alam semesta ini tidak ada awal mula penciptaannya, juga tidak ada akhirnya. Semuanya terlihat sama dari sejak dahulu sampai sekarang ini. Tentu saja kita sebagai orang muslim pasti akan langsung menolak mentah-mentah mengenai teori ini. Karena teori ini menjelaskan bahwa tidak ada hari kiamat sebagaimana yang kita ketahui di agama Islam. Wajib dari kita untuk mempercayai hari akhir ini. Tentunya ini bertentangan dengan apa yang Allah firmankan di surat Al-Hajj ayat ke-7 yang berbunyi, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Maka pada saat itu ada banyak sekali ilmuwan yang menolak teori ini. Kemudian teori keempat mungkin ini adalah teori yang masih relevan di era modern sekarang ini, yaitu teori Big Bang atau yang biasa disebut dengan ledakan besar. Awalnya teori ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Belgia yang bernama Abbe Lemaitre pada tahun 1972. Kemudian teori ini disempurnakan oleh astronot Amerika Serikat yang bernama Edwin Hubble dengan menggunakan teleskop buatannya yang bernama teleskop Hubble. Ia melihat planet-planet itu berputar mengelilingi matahari dan bergerak semakin jauh. Nah, coba kita berpikir secara logika. Kalau planet-planet yang bergerak menjauh tadi kita putar waktu mundur, kita mundurkan waktu sejauh-jauhnya, maka planet-planet tadi akan mendekat suatu titik, yaitu matahari yang lama-kelamaan akan menjadi satu planet saja. Nah, sekarang kita majukan lagi waktunya. Satu planet besar ini meledak, kemudian serpihan-serpihan planet tadi terpental karena ada gaya dorongan dari ledakan tadi yang semakin waktu serpihan planet itu semakin menjauh dari titik ledakan. Kita umpamakan adalah sebuah batu bulat besar yang kita tanamkan di sebuah bom di tengah batu itu. Kemudian bom itu meledak sehingga pecahan batu itu tersebar acak ke semua penjuru. Logikanya seperti itu, dan ini menjadi teori yang relevan hingga sampai hari ini dan banyak jadi rujukan ilmuwan modern. Sebagai teori terbentuknya alam semesta dikarenakan
Teori ini semakin dasar yaitu dilihat melalui teleskop Hubble tadi. Proses terbentuknya alam semesta versi Islam. Di Al-Quran sendiri, Allah telah menjelaskan tentang bagaimana alam semesta ini diciptakan. Dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman yang artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Maksud dari ayat itu adalah sebelum menjadi alam semesta atau yang biasa disebut galaksi Bima Sakti, yang di dalam galaksi yang luas ini terdapat bumi tempat tinggal kita. Dahulunya adalah satu kesatuan atau bisa dibilang satu planet yang besar, kemudian pecah hingga menjadi galaksi dan banyak planet lainnya yang mengelilingi matahari. Ini yang dikatakan Al-Quran di 1400 tahun yang lalu sebelum adanya teknologi yang canggih. Bukankah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ini ada kesamaan dengan teori Big Bang yang telah kita bahas tadi? Bahwasanya Al-Quran tidak akan pernah salah karena Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik segalanya. Kita sebagai umat Islam harusnya menjadikan Al-Quran sebagai landasan dan prinsip hidup. Tak kalah suatu hari ada penemuan dan teori ilmiah baru yang tidak sesuai dengan Al-Quran, jangan disalahkan Al-Quran karena penemuan dan teori ilmiah tadi pasti salah dan akan berubah di kemudian hari, atau penemuan itu benar tapi tidak sesuai dengan Al-Quran, berarti pemahaman kita yang salah akan Al-Quran, karena Al-Quran tidak akan pernah salah dan akan relevan dengan hal apapun selamanya. Kita sebagai umat muslim seharusnya bangga karena memiliki Al-Quran dan hadis Nabi sebagai pedoman hidup kita. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.